Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Sintia Rosa dengan NIM C0D02027 dari kelas E Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan konsep biaya dalam akuntansi pajak. Biaya adalah menurut SAK 1994 penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. 2. Pengukuran dan pengakuan biaya. Kewajiban dan kecermatan dalam pengukuran biaya akan terpengaruh terhadap kewajaran informasi keuangan yang dihasilkan. Sementara itu, ketetapan saat pengakuan biaya juga akan berpengaruh dalam penentuan laba atau rugi perusahaan. Yang A. Dasar pengukuran. Meskipun ada berbagai dasar pengukuran, namun dalam praktik dasar paling banyak digunakan untuk mengukur biaya adalah biaya historis. Dasar pengukuran tersebut biaya historis, biaya masuk terkini, setara kas. B. Pengakuan biaya. Biaya pada umumnya diakui bila mana salah satu dari dua kriteria berikut dipenuhi. FAC nomor 5. Pertama, konsumsi manfaat. Biaya diakui bila mana manfaat ekonomi yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang, penyerahan atau pelaksanaan jasa, atau kegiatan lain yang mempresentasikan operasi utama atau sentral entitas tersebut. Yang kedua, lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Biaya diakui bila mana aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonominya atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi. Konsep biaya menurut pajak. Biaya adalah sejumlah pengeluaran dan penggunaan aktiva oleh wajib pajak untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, kerugian, dan pengurangan tertentu yang ditetapkan undang-undang. Konsep biaya menurut pajak ada di pasal 6. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk yang pertama biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Contohnya biaya pembelian bahan, bunga sewa royalti, biaya perjalanan, dan lain-lainnya. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harga terwujud dan amortasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Penjelasan UU PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin, pengolahan limbah, dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat dari 1 tahun, pembebasannya dilakukan melalui penyusutan melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam bentuk tahun pajak. Sekian, terima kasih. Baiklah, dari sekurang-kurangnya materi presentasi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.